yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar firman Tuhan bersama, melanjutkan pembahasan untuk Shine Bible Study kita. Dan kita masih di dalam pembahasan untuk kitab Ayub. Kali ini kita akan melihat dari Ayub pasal yang ke-34. Kita masih lihat bagaimana ungkapan, tanggapan dan juga perkataan dari Elihu. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan menolong kami di dalam jam perenungan firman Tuhan ini. Bantu setiap kami Tuhan, berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk kami boleh hidup dan berjalan di dalam ketaatan. Kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu jam pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan yang pimpin, tuntun, sertai, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat dari Ayub pasal yang ke-34 dan ada beberapa bagian penting mengenai perkataan Elihu di sini. Kita lihat di ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga terlebih dahulu. Maka berbicaralah Elihu, dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat. Berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi, karena telinga itu menguji kata-kata seperti langit-langit mengecap makanan. Jadi di sini kita lihat Elihu kembali melanjutkan perkataannya dan kita akan nanti melihat dia mengutip perkataan Ayub sendiri untuk kembali menegur Ayub. Nah, Elihu melanjutkan perkataannya dengan meminta mereka yang mendengarkan dia untuk dengan sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dia katakan, menggunakan panca indera mereka. Dia katakan bahwa karena telinga itu menguji kata-kata seperti langit-langit mengecap makanan. Artinya bahwa harus diperhatikan, dicerna dan dilihat.
Lalu di ayat yang keempat, biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Saudara, ini sebenarnya hal yang berbahaya, sebab kita tidak selalu tahu apa yang baik bagi diri kita. Dan juga dengan hakikat kita sebagai manusia berdosa, kita sering membuat penilaian yang salah dan mengambil tindakan yang salah. Dan juga terkadang apa yang menurut kita baik belum tentu menurut orang lain baik. Dan bahkan belum tentu menurut kebenaran firman Tuhan itu adalah hal yang baik. Menurut saya kebenaran itu bersifat objektif. Artinya bahwa harus ada sesuatu ukuran dan standar untuk menguji setiap sikap dan tindakan kita. Kita bersyukur bahwa Allah telah menganugerahkan firman-Nya kepada kita. Dan dengan demikian kita memiliki patokan dan petunjuk yang menolong kita untuk melihat kebenaran itu. Melangkah di dalam kebenaran itu. Itulah sebabnya sebagai orang percaya Alkitab adalah otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, apa yang kita terima, perlu diuji kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu saudara di ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-9. Karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Siapakah seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air, yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik? Karena ia telah berkata, tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan Allah. Menurut Elihu, kesalahan Ayub adalah bahwa Ayub merasa diri benar di hadapan Allah dan Ayub menilai apa yang Allah lakukan terhadap dia itu salah. Ini adalah salah satu kesalahan dalam memandang apa yang dikatakan oleh Ayub. Ayub tentu saja mengaku bahwa dia terluka begitu parah oleh pencobaan dan tantangan, pergumulan, musibah yang dia alami. Sehingga nampaknya tidak dapat disembuhkan apa yang dia lihat itu atau dia alami itu. Tetapi dia tidak pernah mengaku atau mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berdosa. Ayub hanya mengklaim bahwa dia berjalan di dalam kebenaran dan tidak ada dosa khusus atau dosa tertentu yang membuat dia menjadi sasaran dari musibah itu. Jadi Ayub pun sendiri menggumulkan akan hal itu. Tetapi ini adalah perkataan atau dugaan yang disampaikan oleh Elihu di sini. Kembali ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Siapakah seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air, yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik? Bahwa sebenarnya sulit untuk kita membayangkan bahwa Elihu percaya kalau Ayub sebenarnya adalah sekutu dari orang-orang yang fasik. Mungkin yang dia maksud di sini adalah apa yang dianggap sebagai pemikiran moral Ayub yang membingungkan, membuatnya terlihat bahwa Ayub ini bergaul dengan orang-orang fasik. Jadi keluhan Ayub dan apa yang dipikirkan itu membuat, atau dia katakan itu membuat Elihu menduga bahwa Ayub bergaul dengan orang-orang fasik atau mengambil kesimpulan seperti itu. Ayat yang ke-9, karena ia telah berkata, tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan Allah. Ayub tentu saja tidak mengatakan hal seperti ini. Kita dapat memahami bagaimana Elihu memikirkan hal ini tentang Ayub. Karena Ayub mengaku bahwa kalau Allah berkenan kepadanya, tetapi sekarang nampaknya dia mengklaim bahwa hal itu tidak menguntungkan baginya. Maksudnya apa? Bahwa Elihu mengambil pemikiran umum tentang Ayub dan memperluasnya lebih jauh daripada apa yang Ayub maksudkan dari yang dia katakan. Ini penting karena kita perlu belajar dari pergumulan Ayub dan bagaimana dialog dia dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya dan juga dengan Elihu di sini. Bahwa pendekatan pertama yang harus kita lakukan bagi mereka yang bergumul adalah melihat mereka dengan kasih. Melihat mereka dengan kasih. Nah, Ayub meratap di dalam Ayub 12 ayat 6 dia katakan bahwa amanlah kemah para perusak dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah. Ini adalah keluhan hati Ayub. Dan kemudian di dalam pasal yang ke-12 ayat 4, pasal 10 ayat 3, pasal 21 ayat 7 sampai 8, pasal 24 ayat 1 sampai 12, seolah Ayub mau berkata bahwa sementara orang yang benar dan tidak bercacat dijadikan bahan tertawaan. Bagi Elihu, ini tidak berarti apa-apa selain tuduhan bahwa Tuhan melakukan kesalahan dan pada kenyataannya tidak mungkin Allah melakukan kesalahan itu. Hal yang nampaknya membingungkan bagi Elihu bahwa Ayub sepertinya sudah menuduh Allah bertindak dengan tidak adil. Tetapi pada saat yang bersamaan, dia juga merasa bahwa meskipun Ayub ini sudah menuduh Allah, tetapi Ayub tetap merasa benar dan tidak melakukan kesalahan. Ini yang menjadi poin keberatan dari Elihu. Bahwa menurut Elihu, Ayub dalam posisi sedang mengeluhkan tentang keadilan Allah. Tetapi bagaimana mungkin saat dia mengeluhkan tentang tindakan Allah, dia menjadi orang yang benar, karena dengan mengeluhkan itu saja menurut Elihu Ayub sudah berdosa. Lalu saudara kita lihat di ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-15.
ayat yang ke-10 terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Elihu mengikuti pandangan yang sederhana bahwa kita selalu menuai apa yang kita tabur. Yang sebelumnya juga Elifas mengatakan hal ini di pasal yang keempat ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Bahwa setiap apa yang kita terima, apa yang kita alami merupakan buah dari apa yang sudah kita tabur. Nah, seperti banyak orang pada saat ini yang berpegang pada gagasan Elihu dan juga sebelumnya Elifas, yang mempercayai bahwa sebagai hukum yang spiritual atau yang mutlak daripada sebuah prinsip yang umum. Artinya bahwa hukum menuai apa yang kita tabur itu, mereka melihat itu sebagai satu hal yang mutlak dan bukan sebagai sebuah prinsip yang bersifat umum. Beberapa orang bahkan mengambil bagian dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 yang dikatakan bahwa karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Kita sering kenal dengan istilah tabur tuai. Tetapi penting untuk memahami konteks pernyataan dari Paulus di dalam Galatia pasal 6 ini, yang merupakan dorongan dan himbauan bagi orang Kristen untuk memberi secara material untuk mendukung pelayanan. Memang benar bahwa prinsip dalam Galatia 6 ayat 7 memiliki penerapan di luar memberi dan mendukung hamba Tuhan atau mendukung sebuah pelayanan. Ini memiliki aplikasi atau penerapan yang umum dalam kehidupan kita. Apa yang kita dapatkan seringkali adalah dari apa yang kita lakukan atau apa yang kita tabur. Namun Paulus tidak mempromosikan hukum karma rohani yang memastikan kita akan selalu menerima kebaikan kita ketika kita melakukan hal-hal yang baik, atau selalu menerima keburukan ketika kita melakukan hal-hal yang buruk. Sebab apa? Bahwa kalau ada hukum spiritual yang mutlak seperti itu, maka hal itu pasti akan justru menghukum kita semua, karena kita selalu melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah di dalam kedengkingan kita. Sebaliknya, di sini Paulus hanya menghubungkan prinsip menabur dan menuai dengan cara kita mengelola sumber daya yang Allah percayakan kepada kita, yang ada di hadapan Tuhan. Sehingga kita perlu mengerti di dalam memahami keadaan kehidupan kita dan bagaimana Allah menjalankan alam semesta ini, kita perlu melihat dengan baik. Itulah sebabnya kitab-kitab hikmat di dalam Alkitab ini penting, baik itu kitab Ayub, Amsal, dan Pengkhotbah. Lalu saudara, di ayat yang ke-11, malah yang mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Ini kembali prinsip tabur tuai itu, bahwa Elihu sebenarnya menunjukkan sebuah kebenaran yang penting tentang karakter Allah, bahwa Allah adalah Allah yang adil. Elihu berkata atau menunjukkan kebenaran di sini, dan ini adalah ide yang Ayub sendiri juga sepakat, bahkan ketiga teman Ayub juga sepakat. Tetapi persoalannya bahwa Elihu dan ketiga sahabat Ayub itu juga nampaknya beranggapan bahwa Tuhan tidak akan pernah melakukan satu pekerjaan secara misterius, dan terlalu yakin dengan kemauan mereka untuk memahami Tuhan dan jalannya. Maksudnya apa? Bahwa sebenarnya kalau kita mau menilik kembali, melihat kembali Elihu dan juga ketiga sahabat Ayub yang lain itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam pasal 1 dan pasal 2, di mana ada satu latar belakang peristiwa di sorga, di mana semua yang menjadi latar belakang dari pergumulan Ayub itu terjadi. Nah, di sini juga saudara, kita perlu lihat bahwa meskipun ada pesan yang penting dari apa yang Elihu katakan, tetapi juga harus ada yang kita ingat di sini. Ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Siapa mempercayakan bumi kepadanya, siapa membebankan alam semesta kepadanya, jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Nah, di sini Elihu ingin menekankan gagasan tentang Allah yang transenden, atau Allah yang juga tidak terikat oleh apapun. Dia ingin untuk Ayub mengingat bahwa Tuhan begitu perkasa, berdaulat, dan berkuasa, sehingga Ayub sama sekali salah dengan mempertanyakan keadilan Allah dan kebesaran Tuhan. Dalam satu sisi kita perlu mengerti dan melihat juga akan hal ini, bahwa di dalam setiap pergumulan yang kita alami, kita perlu yang namanya iman, percaya bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat dan segala yang Dia lakukan adalah untuk mendatangkan kebaikan dan untuk kemuliaannya. Lalu saudara, di ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Jika engkau berakal budi, dengarkanlah ini. Pasanglah telinga kepada apa yang kuucapkan. Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan, dan apakah engkau mau mempersalahkan Dia yang adil dan perkasa? Dia yang berfirman kepada raja, hai orang dursila, kepada para bangsawan, hai orang fasik. Dia yang tidak memihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Dalam sekejap mata mereka mati, ya pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa. Mereka yang perkasa dilenyapkan bukan oleh tangan orang.
Di sini Elihu menganggap bahwa keluhan dan penderitaan Ayub kepada Tuhan sebagai sikap Ayub mengeluhkan atau bahkan menentang Tuhan. Dan menurut saya bahwa ini adalah pandangan yang tidak adil terhadap Ayub. Penderitaan Ayub berakar dalam arti bahwa dia memang mengasihi Tuhan dan menghormati keadilannya. Pergumulan Ayub bahwa karena dia menghormati Tuhan dan dia mengasihi Allah, tetapi dia sukar untuk memahami bagaimana hal itu terjadi kepada dia. Lalu saudara, di ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-30, di ayat yang 21 dan 22 kita lihat terlebih dahulu. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Elihu melanjutkan gagasan mengenai keadilan Allah yang sempurna. Di sini dia menekankan gagasan bahwa tidak ada yang dilakukan manusia yang tersembunyi di mata Tuhan. Saya sepakat akan hal ini bahwa Tuhan melihat segala sesuatu bahkan kepada kedalaman hati kita. Lalu di ayat yang ke-23 hingga 25, karena bagi manusia ia tidak menentukan waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadili, orang-orang yang perkasa diremukannya dengan tidak diperiksa, dan orang-orang lain diangkatnya ganti mereka. Jadi ia mengetahui perbuatan mereka dan menggulingkan mereka di waktu malam sehingga mereka hancur lebur. Elihu mengartikan ini sebagai peringatan bagi Ayub. Penghakiman Tuhan begitu sempurna hingga Allah menghakimi orang-orang yang perkasa di dunia ini tanpa memihak. Karena itu jika Ayub tidak bertobat dari dosa yang mengakibatkan penderitaannya, ini menurut Elihu, maka Tuhan akan menghakimi dia sebagai orang yang menentang Allah. Di ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-20 dikatakan bahwa mereka ditamparnya dengan kefasikan mereka dengan dilihat orang banyak. Karena mereka meninggalkannya dan tidak mengindahkan satu pun daripada jalannya. Sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya dan ia mendengar jeritan orang sengsara. Kalau dia berdiam diri, siapa akan menjatuhkan hukuman? Kalau dia menyembunyikan wajahnya, siapa akan melihat dia? Baik itu sesuatu bangsa atau orang seorang. Supaya jangan menjadi raja orang fasik yang adalah jerat bagi orang banyak. Maksudnya apa? Bahwa Elihu berpikir penting untuk menekankan poin-poin ini. Karena tanpa poin-poin ini, tatanan moral masyarakat akan terbalik. Bahwa jika hal-hal ini diguncang, maka orang munafik akan memerintah dan rakyat jelata akan terjerat seperti yang diungkapkan di sini. Sehingga bagi Elihu bahwa Allah harus bertindak untuk menghakimi mereka yang melakukan kejahatan. Bahwa pesan Elihu kepada Ayub jelas, Tuhan selalu melakukan yang benar. Namun cara Elihu mengembangkan dan menerapkan pemikiran itu pada situasi Ayub adalah satu tindakan yang salah dan bahkan berbahaya. Karena dia tidak mengerti lebih dalam dan melihat bahwa latar belakang persoalan itu seperti apa. Kemudian saudara, di ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-33, tetapi kalau seorang berkata kepada Allah, aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat. Apa yang tidak aku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Menurut hematmu, apakah Allah harus melakukan pembalasan karena engkau yang menolak? Jadi engkau jugalah yang harus memutuskan, bukan aku. Katakanlah apa yang engkau tahu. Bahwa Elihu mengkritik apa yang dia pikir sebagai kesombongan Ayub di sini. Seperti yang lain, Elihu terjebak pada kesimpulan yang mungkin tidak bisa dia hindari. Bahwa Ayub harus dipersalahkan dan kesalahan Ayub itu diukur dengan penderitaan yang dia alami. Nah di sini kemudian saudara, di bagian terakhir di ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-37, Elihu mengatakan bahwa maka orang-orang yang berakal budi dan orang yang mempunyai hikmat yang mendengarkan aku akan berkata kepadaku. Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Kiranya Ayub diuji terus-menerus karena ia menjawab seperti orang-orang jahat. Karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran, ia mengepalkan tangan di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah. Ini adalah harapan atau perkataan yang keras. Tetapi seluruh pasal ini ada dalam semangat yang sama. Bahwa hampir tidak ada kelembutan dan kasih sayang di dalam penilaian dan perkataan yang Elihu katakan. Elihu berpendapat bahwa Ayub belum cukup menderita. Sehingga dia merasa bahwa perlu untuk Ayub itu diuji terus-menerus untuk bisa bertobat. Nah kembali bahwa prinsip-prinsip yang diangkat oleh Elihu ini benar. Tetapi tidak tepat dalam penerapannya. Yaitu kepada kondisi Ayub. Harusnya Elihu dan ketiga sahabat Ayub yang lain memandang Ayub dengan belas kasihan sebagaimana Allah memandang Ayub. Kita perlu menyadari bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Allah bekerja dalam hidup kita dan memperlakukan kita sebagai orang percaya. Kita seringkali justru sibuk dengan perkataan orang dan hal-hal dan keadaan yang sering membuat kita tertekan.
Dan kita melihat mereka sebagai acuan hidup kita dan bukannya kita berjalan di dalam Tuhan. Kita sering begitu tertekan dengan apa yang menurut kita akan menjadi penilaian dari orang lain. Atau apa yang sedang kita hadapi dan tekanan yang begitu datang dalam kehidupan kita. Sehingga hal itu mengaburkan kita dari pandangan kepada Allah. Kita tidak hidup di atas tantangan kita, tetapi di bawahnya, dan kemudian keadaan itu membebani kita. Sehingga kita perlu melihat kembali seperti apa yang Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Dia yang adalah sumber pengharapan kita, yang adalah sumber kelegaan kita di dalam setiap pergumulan kita. Mungkin sahabat kita tidak bisa menolong kita. Mungkin orang-orang terdekat kita justru memberikan penilaian yang negatif terhadap kita. Tetapi ingat, kita memiliki Allah yang penuh kasih, kita perlu datang kepada Dia dengan hati yang mau bertobat dan diubahkan, dan memberi diri untuk bertumbuh di dalam proses. Melalui dan di dalam diri kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan menuntun menyertai kami. Menguatkan hati dan pikiran kami. Apa yang sudah kami belajar dari firman-Mu, bantu kami untuk kami terus bertumbuh di dalamnya Bapa. Sertai pimpin kami dalam hidup kami. Lindungi kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang bergumul Tuhan topang oleh kuat kuasa Roh-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.